Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang cara menghemat penggunaan sumber daya energi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Cara menghemat penggunaan sumber daya energi. Energi di bumi ini sangat terbatas dan sulit mendapatkannya. Kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Salah satu caranya adalah dengan menghemat energi, karena energi yang ada bukan hanya milik generasi sekarang. Jadi, energi itu suatu saat juga akan habis. Maka dari itu, salah satu caranya adalah kita harus menghemat energi, anak-anak. Karena apa? Karena sekarang kita dapat menikmati energi, tapi beberapa tahun yang akan datang, apakah adik kita juga bisa menikmati energi? Makanya dari sekarang kita harus menghemat energi, karena energi suatu saat juga akan habis dan kita akan sulit mendapatkannya. Nah, yang pertama, menghemat penggunaan listrik. Jadi kita harus menggunakan listrik dengan hemat, dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya menghemat? Yang pertama, mematikan lampu sebelum tidur. Nah, biasanya kalau sebelum tidur masih memakai lampu putih. Mungkin ketika akan tidur diganti dengan lampu yang berwarna kuning, seperti itu, agar lampunya bisa hemat listriknya. Yang kedua, mematikan lampu ketika siang hari. Kalau sudah siang hari, kalau sudah pagi hari, sudah ada cahaya matahari, kita kan sudah tidak memerlukan lampu lagi, maka kita harus mematikan listrik. Nah, lalu mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Ketika kita tidak membutuhkan untuk menonton TV, maka TV-nya harus dimatikan. Nah, ketika sudah selesai menonton TV, TV-nya dimatikan agar kita selalu hemat energi. Nah, lalu yang terakhir, mencarger baterai secukupnya. Semisal sudah selesai mencarger HP, HP-nya sudah penuh, maka harus segera dicabut. Nah, lalu yang kedua, menggunakan sepeda atau kendaraan umum. Menggunakan kendaraan umum. Kenapa harus menggunakan kendaraan umum? Karena kalau menggunakan kendaraan umum, isinya akan menjadi banyak orang, tidak hanya satu atau dua orang, dapat mengangkut banyak orang. Nah, maka dari itu, maka bensinnya yang digunakan akan hemat. Nah, tetapi untuk saat sekarang tidak disarankan menggunakan kendaraan umum. Yang kedua, berjalan kaki atau naik sepeda ke sekolah atau tempat yang dekat. Semisal mau ke rumah teman atau mau beli ke Indomaret atau ke pasar atau kemana yang dekat, sebaiknya pakai sepeda saja atau jalan kaki saja, karena lebih hemat dan tidak menghabiskan banyak bensin. Lalu menggunakan sumber daya energi alternatif. Nah, sumber daya energi alternatif itu apa? Seperti yang kemarin kita sudah belajar dari pembangkit listrik. Nah, sumber daya energi alternatif adalah sumber daya yang dapat menggantikan penggunaan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh sumber daya energi alternatif antara lain air, angin, biomasa, dan panas bumi. Nah, karena penggunaannya minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu dapat digantikan dengan air, angin, biomasa, dan panas bumi tadi. Nah, karena suatu saat kan kita juga akan kehabisan minyak bumi, batu bara, juga gas alam, maka digantikan dengan air, angin, biomasa, sama panas bumi. Lalu yang pertama ada mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari untuk mengurangi penggunaan
pengering pada mesin cuci. Nah, jadi ketika sudah selesai mencuci, diperas, lalu setelah diperas langsung dijemur di bawah sinar matahari. Karena kalau menggunakan pengering juga menggunakan banyak listrik. Nah, untuk gambar yang atas itu macam-macam pembangkit listrik ya. Yang sebelah kiri ada pembangkit listrik tenaga bayu, yang kanan atas itu tenaga surya, bawahnya itu ada air, samping kiri bawah itu untuk sejenis itu, pembangkit listrik tenaga air. Lalu yang B, menggunakan biogas dari biomasa untuk memasak sebagai pengganti gas. Nah, kemarin kan pertemuan yang lalu kita sudah membahas biomasa. Biomasa itu dari kotoran hewan atau dari biologis, limbah biologis. Nah, ketika sudah dijadikan gas, maka akan menjadi biogas. Untuk gambarnya pada gambar kedua, gambar yang tengah, itu dari kotoran hewan, lalu ada mesinnya, difilter di mesin, lalu akan menjadi itu. Bisa menjadi pupuk organik ataupun bisa menjadi gas. Lalu juga bisa menjadi penghangat, lalu pembangkit listrik juga. Nah, lalu yang C, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Lebih hemat lagi agar tidak menggunakan bensin, menggunakan motor listrik ataupun mobil listrik. Nah, untuk gambar seperti yang ada di bawah itu. Nah, itu contohnya seperti pom. Di pom biasanya kan kalau di pom itu pom bensin itu ya untuk mengisi bensin. Akan tetapi ini pom tapi untuk mencarger mobil atau mencarger motor. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari Bu Naim. Untuk PR dikerjakan halaman 17, lalu halaman 19 sampai 20. Nomor 1 sampai 10 saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.